Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat semua dengan channel Rumah Cerita. Kali ini Pak Tono akan melanjutkan cerita kiriman dari Ronald. Kiriman ini karena panjang, ini dijadikan 2 episode. Nah, ini judulnya Sahabat Gaibku episode yang kedua. Makanya bagi para sahabat semua yang belum mendengarkan yang part pertama, silahkan mendengarkan yang part pertama biar nyambung dengan video yang saat ini akan Anda tonton. Namun sebelum cerita dilanjutkan, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda semua akan mendapatkan notifikasi jika channel ini telah upload cerita-cerita terbaru. Cerita dilanjutkan. Saat ini aku telah hidup normal seperti biasanya, dan aku saat ini telah mempunyai 2 orang sahabat gaib, yaitu Firman dan Cynthia. Firman dan Cynthia ini orangnya cukup baik kepadaku. Beberapa kali mereka menjaga dengan caranya mereka sendiri-sendiri, dan aku merasa memang banyak berhutang budi kepada mereka. Seperti malam itu, ketika aku tengah berjalan-jalan seorang diri, tiba-tiba di tengah jalan aku dicegat oleh 2 orang pemuda yang habis meminum minuman keras, dan mereka ingin memalakku. Ya, di lokasi tempat tinggalku di Bekasi ini memang masih ada beberapa anak muda yang berlaku seperti itu. Saat mereka mencoba untuk menghadangku, saat itu aku sebenarnya sudah bukannya menyerah, tapi aku tidak mau dengan keributan. Saat itu aku sudah ingin mengeluarkan uang 20 ribuan untuk aku berikan kepada mereka. Ya, daripada aku harus berurusan dengan mereka, uang 20 ribu apalah artinya, pikirku saat itu. Saat aku ingin memberikan uang itu kepada mereka, tiba-tiba aku merasakan ada angin yang berembus, dan kedua orang pemuda itu aku lihat dia terjatuh ke bawah dan tersungkur, dan mereka terjatuh. Dan ketika aku ingin mendekati pemuda itu langsung lari tunggang langgang meninggalkan aku. Mungkin mereka berpikir aku mempunyai tenaga dalam yang sangat hebat, sehingga tanpa menyentuh mereka pun aku mampu untuk membuat mereka jatuh. Namun itu salah. Aku sesungguhnya tidak mempunyai kesaktian atau ilmu apapun. Saat itu aku berpikir, ya mungkin saat ini aku sedang dibantu oleh Firman dan Cynthia. Dan dalam hati aku mengucapkan terima kasih kepada Allah, dan juga terima kasih karena kemungkinan kedua sahabatku itulah yang telah membantuku. Dan setelah itu aku mendengar sebuah suara. Ya, tidak apa-apa. Nanti kamu kalau ada apa-apa, sebut saja namaku. Nanti aku akan membantu dengan caraku. Itulah suara Firman, dan ya benar, ternyata aku saat ini dibantu oleh Firman dan Cynthia. Hari-hari berikutnya aku sering bertemu mereka secara intens. Mereka yang seringkali datang ke rumahku, dan tak jarang juga yang aku datang ke rumah mereka. Ketika aku menanyakan kepada mereka lokasi tempat tinggal mereka ini kalau di alam manusia di daerah mana,
Kemudian dia menjawab bahwa lokasi tempat tinggalnya itu ada di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang sangat jauh kalau ditempuh dengan ukuran manusia, mungkin membutuhkan perjalanan sampai dengan puluhan jam. Tapi ini dia hanya dengan beberapa detik atau beberapa menit telah sampai. Juga waktu itu saat aku berkunjung ke alamnya, ya memang saat itu hanya jiwa saja yang kesana, itu pun hanya dibutuhkan waktu yang sangat cepat, yaitu hanya beberapa detik saja. Namun setelah sekian lama aku bersahabat dengan mereka, aku merasakan ada tanda-tanda yang agak berbeda. Jika biasanya Firman datang menemuiku, ini dalam beberapa hari aku lihat Cynthia yang datang menemuiku. Cynthia ini kalau ukuran manusia mungkin berumur sekitar 21 tahun. Tapi ternyata menurut pengakuannya Cynthia ini berumur 350 tahun. Sedangkan Firman ini berumur 450 tahun. Ya, usia yang sudah sangat lama menurutku untuk ukuran manusia. Dan Cynthia memang belum menikah. Demikian juga Firman, dia belum menikah. Namun aku merasakan gelagat yang berbeda dengan Cynthia. Cynthia kepadaku terkadang terlihat malu-malu. Ya, malu-malunya dia seperti malu-malunya seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Bahkan belakangan ini dia menatap mataku pun terlihat tidak berani. Pada satu kesempatan pernah aku bercerita hal ini kepada Firman. Aku bertanya kepada Firman, Firman, ini apa aku ada salah ya Firman sama adikmu Cynthia? Kok kayaknya dia gak enak banget sama aku. Aku takut aja salah sama dia, takut aku salah ngomong atau apa, kataku kemudian. Dasar, kamu gak tahu, Rod. Adikku itu, dia suka sama kamu. Mau gak kamu jadi adik iparku? Apa? Dia suka sama aku? Iya, dia suka sama kamu. Dan Cynthia pernah ngomong hal itu kepadaku, juga kepada kedua orang tuaku. Tapi aku dan kedua orang tuaku tidak bisa berkata apapun, karena ini adalah menyangkut hatinya kamu dan hatinya Cynthia. Mendengar apa yang dikatakan Firman ini, aku terlihat agak shock mendengarnya. Karena aku sangat tak menduga bahwa ternyata rasa cinta ini juga bisa dimiliki oleh jin. Aku saat itu hanya tersenyum-senyum dan tertawa. Ron, kamu gak usah bingung, gak usah khawatir. Cynthia dan keluargaku tidak mungkin memaksa kamu untuk menerima cinta dari Cynthia. Tenang saja, semua akan baik-baik saja, dan jangan khawatir, persahabatan ini tetaplah persahabatan. Iya Fir, terima kasih atas pengertiannya. Dan malam itu, setelah selesai berbicara dengan Firman dan aku tidur, aku lalu memikirkan apa yang telah aku bicarakan ini. Dan ternyata aku
setelah aku telaah ternyata tidak ada jeleknya juga mungkin aku bersahabat dekat dengan mereka, toh mereka juga hakikatnya baik sama aku. Dan ketika melihat kebaikan Cynthia, rasanya aku tidak tega juga untuk menyakiti hati seorang wanita yang seperti itu. Mau dari bangsa apapun, yang namanya perasaan, mereka tetap punya perasaan. Malam itu kemudian aku memanggil Cynthia. Dan seperti biasanya, hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit, Cynthia telah memperlihatkan wujudnya di depanku. Dan seperti biasanya juga, sebelum dia menampakkan wujud di depanku, didului dengan aroma bunga melati yang cukup semerbak. Dan aku lihat saat itu Cynthia telah duduk di sebuah kursi yang ada di kamarku. "Ada apa, Mas? Kamu memanggilku?" kata Cynthia kemudian. Aku lalu berkata, "Cyn, kita ini berbeda alam. Kamu bangsa jin dan aku bangsa manusia. Tadi aku sudah bicara dengan Firman. Firman berkata kalau kamu menyukaiku, Jin. Dan sebenarnya aku juga menyukai kamu juga. Sengaja aku berkata seperti itu untuk membuat Cynthia tidak terkejut dan tidak down. Makanya aku langsung bilang bahwa aku juga menyukai dia. Saat itu aku terlihat begitu tenangnya di depan Cynthia sambil berkata, namun beda dengan Cynthia. Cynthia waktu itu terlihat menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Ya, itu adalah seperti wataknya seorang gadis yang menyukai seseorang. "Apa aku nggak salah dengar, Mas?" kata Cynthia kemudian. "Enggak, Sin, aku nggak salah dengar. Nggak apa-apa, kita jalanin aja. Yang penting kita melakukan hubungan ini dilandasi dengan untuk saling membantu dalam kebaikan dan saling mengingatkan jika kita berbuat salah," kataku kemudian. "Iya, Mas, terima kasih ya, Mas. Aku tadinya ketakutan, takutnya kamu nolak aku soalnya kita beda alam," kata Cynthia kemudian. Dari perkataan Cynthia ini juga aku dapat membuat kesimpulan Cynthia tidak ingin memaksakan kehendaknya kepadaku. Dan semenjak itulah kami resmi jadian, dan ternyata hal itu diketahui oleh Firman dan keluarganya. Berulang kali juga aku didatangi oleh Cynthia. Bahkan pernah satu siang di tempat kerjaku saat aku sedang istirahat, dia mendatangiku juga, namun dia tidak menggangguku. Dia juga bilang bahwa nanti kelak di saatnya aku dipersilahkan untuk memiliki seorang istri dan berkeluarga, namun dia meminta kepadaku untuk tidak melupakan dirinya. Kejadian itu terus membekas dalam ingatanku dan ternyata berulang kali dia membantuku. Sampai akhirnya aku tidak pernah tahu ini dosa atau tidak. Apakah ini bantuan atau tidak. Saat itu di tempatku bekerja ada pengangkatan karyawan. Saat itu di tempat kerjaku orang-orang yang seangkatan dengan aku ini ada kurang lebih
500 orang, karena di situ yang bekerja sudah di atas 3 tahun ada kemungkinan untuk diangkat menjadi pegawai. Saat itu ada 600 orang, dan yang akan diangkat menjadi pegawai tetap hanya ada sekitar 20. Jadi sebenarnya kemungkinanku ini kecil aku bisa menjadi pegawai tetap. Tapi ternyata saat disebutkan nama-nama orang yang diangkat menjadi pegawai tetap, saat itu adalah namaku yang pertama disebutkan. Ya Allah. Dan ketika aku tanyakan hal ini kepada Cynthia hanya tersenyum-senyum saja, dan dia bilang dia ingin melihat calon suaminya nanti hidupnya tidak kekurangan dan bisa rukun dengan keluarganya. Dan dia juga menasihati aku untuk bekerja baik-baik dan mencari penghidupan yang halal. Pengalaman-pengalaman dari Cynthia ini banyak membekas dalam jiwaku, dan aku juga terima kasih sekali atas bantuannya. Ternyata Cynthia banyak mensupport aku untuk hal-hal yang bersifat baik di kehidupanku. Pernah satu hari ayahku mendapat penyakit kiriman dari orang lain, dan saat itu aku melihat di atas rumahku ada seperti bola api yang melayang. Namun bola api ini terlihat mental dan jatuh karena seperti menabrak sesuatu. Dan saat di bawah aku melihat seperti ada sebuah perkelahian. Sebuah perkelahian yang akhirnya membuat bola api itu kabur meninggalkan rumahku. Namun saat itu juga aku melihat Cynthia sedang terduduk seperti menahan sakit. Dan Cynthia bilang ada seseorang yang hendak mengganggu keluargaku. Aku begitu ternyuh dan begitu iba melihat keadaan Cynthia yang bahkan mau bangun dari duduknya pun dia agak susah, karena menurut perkiraanku saat itu dia mengalami sebuah luka. Namun rupanya kejadian ini tidak hanya sekali. Saat itu aku lihat kejadian ini sampai 3 kali. Dan ternyata benar saja. Ternyata di tempat kerja ayahku adalah seorang pegawai, dan di tempat kerjanya ada pegawai lain juga yang satu hendak menduduki sebuah posisi tertentu. Dan kata ayahku memang di tempat kerjanya itu orang biasanya menggunakan jasa-jasa seperti itu. Dan ketika aku katakan seperti itu kepada ayahku mengucapkan terima kasih, dan kata ayahku dia ingin bertemu dengan Cynthia. Satu malam ayahku kemudian dengan ibuku bertemu dengan Cynthia, dan terjadilah komunikasi di antara mereka. Dan komunikasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan Cynthia mengaku sebagai pelindung gaibku. Dan setelah itu, tak berapa lama kemudian, Cynthia resmi menjadi istriku. Kami dinikahkan di alam gaib. Di situ juga ternyata ada penghulu dan segala macamnya, dan kami menikah secara gaib di alam itu. Ya, memang usiaku yang saat itu sudah 20 lebih, 23, 24, rasanya sudah cukuplah untuk membina sebuah keluarga. Dan ketika aku berpacaran dengan seorang gadis pun, Cynthia ini tidak marah, karena dia menyadari eksistensinya adalah di alam yang berbeda. Itulah pengalamanku yang bersama dengan Cynthia. Dan sampai dengan saat ini Cynthia masih istriku, dan kami bahu-membahu, bantu-membantu dalam hal kebaikan.
Baik, itulah cerita kiriman dari Ronald yang berjudul Dia Sahabat Gaibku part yang kedua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ronald yang telah mengirimkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada para sahabat semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Dan akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.